Halo teman-teman, jumpa lagi di video selanjutnya. Perkenalkan nama saya Putra Halawa, NPM 2429061032. Saya dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Jogja. Nah, pada kali ini saya akan membahas materi sosiologi tentang hukum dan tujuan hukum itu, ya. Jadi kita masuk dalam apa yang dimaksud dengan hukum dan apa dari tujuan hukum itu. Teman-teman, ya, ada dua poin yang kita bahas pada hari ini, yaitu apa yang dimaksud dengan hukum atau apa itu hukum sendiri, dan yang kedua yaitu apa tujuan hukum itu. Kita masuk seterusnya. Nah, pengertian hukum. Nah, hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Nah, teman-teman, hukum ini adalah suatu peraturan yang memiliki yang berupa norma dan berupa ada juga sanksinya kepada pelanggar-pelanggar peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan tersebut di dalam hukum. Nah, di dalam masyarakat, di setiap masyarakat ada yang namanya hukum. Kenapa harus ada hukum? Karena hukum inilah yang akan mengatur sistem perilaku atau aktivitas supaya terkontrol di tengah-tengah masyarakat. Nah, hukum digunakan untuk mengatur hal-hal tersebut. Ya, kita lanjutkan. Saya ambil satu pendapat seorang ahli mengenai definisi hukum. Nah, sebagai pelajar hukum, teman-teman, hukum ini tidak dapat didefinisikan secara luas ya, karena hukum itu dalam berbagai sudut pandang memiliki pengertian-pengertian yang berbeda. Nah, setelah satu saya ambil seorang ahli yang mendefinisikan hukum, yaitu menurut J. Van Kant, hukum adalah keseluruhan ketentuan hidup yang bersifat memaksa dan bertujuan melindungi kepentingan orang-orang di dalam masyarakat. Nah, hukum ini menurut J. Van Kant ini adalah keseluruhan ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa bertujuan melindungi kepentingan orang lain di dalam masyarakat. Nah, jadi dapat kita definisikan hukum itu adalah serangkaian peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ya, dan dikukuhkan oleh lembaga-lembaga tertinggi yang ada di Indonesia dan bertujuan untuk mengatur sifat dan perilaku manusia. Nah, tujuan hukum sudah kita mengerti ya teman-teman, sudah kita ketahui di dalam pengertian hukum itu sendiri. Nah, langsung kita masuk dalam apa itu tujuan hukum. Nah, tujuan hukum salah satu saya ambil dari yang sudah dibuat oleh seorang ahli yaitu Immanuel Kant. Dia berpendapat bahwa tujuan hukum itu adalah ya menjadi suatu perlindungan hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia. Selain itu, tujuan hukum juga adalah melindungi atau perlindungan terhadap kebebasan warga negaranya. Nah, menurut Immanuel Kant ini, manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan dapat berkehendak dengan bebas. Ya, namanya saja manusia ada kebebasan. Tanpa ada hukum, ada yang mengontrol itu, maka terjadi konflik. Karena ketika tidak ada suatu peraturan atau ya pengontrol perilaku manusia dalam masyarakat itu, maka bisa saja seseorang melakukan kehendaknya seenaknya saja gitu. Ya, makanya hukum dibuat ya di dalam masyarakat itu yang mengontrol uh, interaksi-interaksi di dalam masyarakat itu. Nah, negara hukum memiliki tujuan yang sama, ya. Tujuan tersebut adalah meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Ketika hukum yang benar ada di dalam masyarakat, dipraktekkan, ya, dilangsungkan di dalam masyarakat secara adil dan benar, maka masyarakat itu yang dipimpin, yang ada di dalam hukum itu, maka terjadi yang namanya kemakmuran, terpelihara. Artinya, tidak seseorang yang membuat sewenang-wenang saja, mengambil hak asasi sesamanya, yang melakukan kejahatan sesamanya. Kalau ada hukum ya menjadi alat kontrol. Ya, ketika ada sesuatu yang melakukan hal-hal yang melanggar peraturan, diberikan sanksi ya untuk dihukum sesuai dengan perbuatannya.
kalau praktek hukum secara adil dan penguasa hukum juga melakukan secara adil hukum tersebut, maka terwujud yang namanya adalah tujuan hukum yaitu melindungi hak asasi manusia. Nah, mungkin demikian saja yang saya bisa paparkan di materi sosiologi hukum ini. Dan jika ada kekurangan kelemahan, semoga dimaklumi. Sekian dan terima kasih.